Shalom buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Ada sukacita, ada kekuatan yang berbeda dari hari-hari yang lalu. Kalau Anda perhatikan, dengar saudaraku, beberapa kali khotbah yang disampaikan tentang fokus, tentang revive your spirit. Di tempat duduk saya mulai bertanya kepada diri saya dan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah aku dalam kondisi roh yang menyala-nyala? Apa yang harus aku buat supaya aku bisa seperti Daud ketika Ziklagnya terbakar, dia bisa menguatkan kepercayaannya. Saya dengar lagi khotbahnya, dan saya mulai berkata, bagaimana caranya saya bisa take it back, mengambil yang hilang. Semua yang disampaikan sesuatu yang luar biasa, tetapi pertanyaan, apa yang harus aku buat? Pernahkah Anda bertanya, apa yang harus aku buat? To revive my spirit. Untuk membuat rohku tuh tetap bersemangat. Aku tuh bisa menangkap yang Tuhan mau. Aku gak cuma melalukan semua berita ajaib. Sama seperti ketika Yesus melakukan perbuatan-perbuatan mujizat di muka bumi. Banyak orang hanya melewatkan. Hanya sedikit orang yang datang dan berkata, seperti satu perempuan yang berkata, asalku jamah saja ujung jumbanya, aku pasti sembuh. Banyak orang sakit tapi tidak punya pengharapan yang seperti itu. Tapi saya percaya di tengah-tengah kita ada pengharapan akan segala sesuatu yang membangkitkan roh kita. Amen. Katakan amin. Amin. Ada kapasitas yang harus diperbesar. Saya beri tema hari ini firman Tuhan, menyangkali daging membangkitkan kekuatan roh. Menyangkali daging membangkitkan kekuatan roh. Mari sama-sama buka Matius 17 ayat 14. Kita akan mulai ayat firman Tuhan. Ini waktu-waktu yang terakhir saudara, jelang kedatangan Tuhan. Jangan biarkan janji Tuhan lewat, tapi biarkan kita mengalami janji Tuhan. Ketika engkau membuka mata, engkau ingat janji Tuhan, dan engkau, Tuhan, aku mau mengalaminya. Ketika engkau dengar firman, terjadilah Tuhan bagiku. Makanya ada firman berkata, ketika dia datang kali yang kedua, dia tanya, adakah iman di muka bumi ini? Waktu libur udah selesai saudara. Katakan haleluya. Liburannya udah selesai. Euforia liburan itu kadang menakutkan saudara. Betul. Euforia liburan menakutkan. Karena sampai-sampai kadang-kadang kita libur semuanya. Libur doa, libur baca Alkitab. Liburan itu kayak ajang kita membilang gini, ini waktuku bersenang-senang. Padahal di sana setan sedang seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mandangin kita yang sedang lengah ini. Coba lihat Matius 17. Ini yang saya sampaikan hari ini, perenungan dan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya jalani saudara. Ada sesuatu yang menjerit di hati saya. Tuhan, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku buat? Apakah aku sedang on the track? Atau aku jadi seorang pemimpin yang jalannya gak di tracknya Tuhan? Mari bangkit berdiri, lihat Matius 17. Kita akan baca ayat 14 sampai 16 dulu. Mari baca, dimulai dari ketika Yesus. 2, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Orang sakit ayan sering jatuh ke dalam api, kalau dia masih hidup itu keajaiban. Betul nggak? Dan orang ini membawa kepada murid Yesus. Apakah Anda dan saya murid Yesus? Haleluya. Dan dia berkata, orang ini udah nyembah, dan dia berkata, Tuhan, aku udah bawa kepada muridmu, tapi mereka nggak dapat menyembuhkannya. Ada kondisi yang nggak bisa diselesaikan oleh murid-murid saat itu. Dan saya bilang, aku pernah Tuhan di situ. Ada orang datang percaya kepada Yesus, dan dia tahu aku muridmu.
dia hadapkan, dan hari itu aku nggak bisa apa-apa. Ayo kita jujur saudara, kita tidak bicara di awan-awan. Jangan biarkan hikmat kita itu saudara hanya hikmat copy paste, tapi nggak ada kuasa di dalamnya. Menyedihkan ya, menyedihkan saudara. Kemarin doa Sabtu waktu disuruh Pak Gembala kita doa masing-masing hadap tembok, saya menyesali banyak di sini. Lord, aku bodoh sekali. Ayat 17 sampai 18. 2 ya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika. Haleluya. Yesus mempertontonkan roh jahat diperintah keluar. Banyak orang ya kadang-kadang kalau mau doa pelepasan aja, dia suka bilang gini, jangan lupa tutup bungkus dulu dengan kuasa darah Yesus, saudara kita, keluarga kita. Sampai kita lupa saudara, di luar teori itu, waktu rohmu menyala-nyala, engkau bisa lakukan banyak lebih daripada teori itu. Amin. Kalau orang datang saudara, kondisi kritis, engkau harus doain dulu keluargamu, orangnya udah tarik napas di luar. Haleluya. Kita harus keluar dari cara berpikir yang mengukung kita. Katakan amin. Lihat ayat 17. Saya waktu lihat ini, Tuhan, kok bisa ya engkau memerintahkan roh jahat itu keluar, dan roh jahat itu keluar, anak itu sembuh seketika itu juga. Banyak orang sakit di sekeliling kita saudara, banyak orang mengalami penderitaan, dan dia bawa kepada kita. Pertanyaannya, apakah roh kita masih menyala-nyala? Haleluya. Ayat 19, 2 iya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian, bertanyalah jemaat GPI Kemah Pujian, bertanyalah kita hamba-hamba Tuhan, waktu sendirian. Haleluya. Perlu ada waktu sendiri dengan Tuhan. Katakan amin. Perlu ada waktu sendiri dengan Tuhan. Jujur ngadepin Tuhan, aku kok gak bisa. Gak perlu saudara pakai topeng yang lain. Apa yang dia tanya? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Murid sudah mendoakan ya, tapi sepertinya tidak bisa membuat setan itu keluar. Ayat 22 sama-sama. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara menyampaikan firman Tuhan ini, saudara, ada banyak pergulatan di dalam batin saya juga, di dalam pikiran saya. Banyak kita selalu berkata, saudara, iman sebesar biji sesawi aja kok. Tuhan gak minta yang besar. Betul, biji sesawi itu biji yang paling kecil. Tapi firman Tuhan dalam kitab Matius 13 ayat 32 berkata, memang biji itu biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Sesuatu yang tumbuh, benih yang kecil itu, dia akan tetap kecil kalau dia nggak tumbuh. Katakan amin. Yang kecil itu, saudara, biji sesawi itu betul biji yang paling kecil. Tapi waktu Yesus berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Itu bukan biji sesawi yang masih tetap kecil. Katakan amin. Biji sesawi yang disiram, yang ketika ditabur tumbuh. Bahkan Matius 13 ayat 32 berkata, menjadi pohon yang lebih besar dari sayuran lain. Burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Kalau engkau jadi orang Kristen setahun, 2 tahun, 5 tahun masih tetap jadi biji sesawi, tidak ada orang-orang yang akan bisa bernaung dalam hidupmu. Sampai saudara,
Ini titiknya, saudara. Waktu saya baca ayat ini, Matius 17 ayat 21 berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Baca sama-sama ayat 21. Dua ya. Jenis ini diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Katakan haleluya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang sampaikan di tengah-tengah kita untuk revive your spirit, untuk membangkitkan manusia roh kita. Apa yang perlu bagi manusia batiniahmu? Makanya temanya menyangkali daging, membangkitkan kekuatan roh. Kita tidak bisa menghadapi semuanya dengan kekuatan lahiriah. Kita bisa menghadapinya bersama-sama dengan Allah. Allah yang adalah roh dan kebenaran. Waktu saya baca ini, saudara, saya mulai kutak-katik tentang puasa. Berapa kali saudara sudah puasa? Tapi hari ini kita akan bicara sama-sama tentang puasa. Katakan haleluya. Haleluya. Puasa adalah salah satu tindakan pantang, berpantang makan minum untuk jangka waktu tertentu, untuk tujuan tertentu. Nggak selalu karena ada masalah saudara berpuasa. Karena ada waktunya engkau berpuasa, karena hatimu haus dan lapar akan Tuhan. Engkau nggak bisa sogok Tuhan dengan puasa. Katakan haleluya. Karena puasa ini bicara menyangkali daging. Menyangkali daging. Selesai liburan saudara, tanggal 5 selesai liburan. Dari bulan April, Tuhan taruh di hati saya banyak banget. Tapi waktunya belum pas. Tapi pulang dari liburan, saya berkata stop. Udah waktunya aku mulai lagi. Apapun itu. Saudara, Tuhan gak tunggu sempurna puasamu. Tapi Dia lihat hatimu respon. Hatimu menjawab panggilan Tuhan. Kalau rohmu menyala-nyala, gak mungkin engkau gak samber panggilan Tuhan. Kau samber tuh, Tuhan minta apa aja, ayo Tuhan. Istilah orang tuh dijabanin. Haleluya. Ada bagian yang Alkitab catat saudara, doa dan puasa bukan hanya berdoa saja. Katakan sama-sama, bukan hanya berdoa saja. Katakan sama-sama, saya bukan hanya berdoa saja. Sudah waktunya saya berpuasa. Kalau Anda lihat orang, Anda doakan gak sembuh, Anda masih gak puasa, itu aneh tuh. Buat saya bilang Tuhan ampuni aku. Aku main-main nih. Lain kalau emang waktunya dia berangkat. Karena kuasa Allah itu bukan bicara perkataan, tapi kehidupan. Amin. Kehidupan dan bisa dirasakan orang. Saudara boleh ingat siapa yang berpuasa di dalam Alkitab? Tokoh-tokoh yang hebat. Daniel jadi menteri dalam 3 dekade pemerintahan. Dia berpuasa. Rasul Paulus, rasul yang mengalami karam kapal, mau dibunuh, dipenjara, dicambuk, dia berpuasa. Anda mau bilang Ratu Esther cantik, banyak dayang-dayangnya, dia berpuasa. Jadi kalau Anda cantik, takut kecantikanmu luntur, Anda salah. Katakan haleluya. Menyek-menyek bilang nggak bisa puasa. Anda tahu Ratu Esther puasa? Colek kanan kiri bilang Ratu puasa. Ratu puasa. Ratu itu udah nggak ada pergumulannya. Haleluya. Anda dan saya untuk hidup masih empot-empotan aja nggak puasa. Katakan haleluya. Raja Daud puasa. Udah ngalahin singa beruang puasa. Aku hari ini menyala-nyala banget. Siapa lagi Anda mau bicara? Yosafat, raja. Waktu takut puasa. Anda waktu takut apa yang Anda lakukan? Berpuasalah. Sangkali dirimu. Cari Tuhan.
Jangan tanya kalau Yesus, Tuhan kita Yesus, dia berpuasa pol 40 hari 40 malam. Musa puasa. Musa hamba Tuhan yang pertama kali jadi gembala, punya jemaat paling gede, ya enggak? Bangsa Israel berapa banyak digembalakan? Puasa. Saya mau kasih contoh-contoh ini mengingatkan kita. Tidak ada kemuliaan tanpa bayaran harga, saudaraku. Kita nggak bisa duduk manis hanya memandang dan meminta impartasi. Ada bayaran harga masing-masing kita. Katakan haleluya. Saya ingat saudara, saya pernah mimpi beberapa waktu yang lalu. Saya mimpi ada beberapa anak Tuhan saudara jalan. Tadi pagi saya baru ingat mimpi ini. Dan di belakangnya ada orang yang tinggi gede, mukanya jelek. Setan tuh gak pernah cakep saudara. Kalau rohmu menyala-nyala, dia bikin tampang cakep, engkau tahu dia jelek kok. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau rohmu redup Pak, setan tuh cantik, cakep, cewek-cewek ganteng. Tapi kalau rohmu menyala-nyala, engkau tahu jelek. Ya gak guys, jelek dia. Di mimpi saya itu saudara, beberapa anak yang jalan ini, mereka mulai digondolin sama orang di belakangnya. Ada yang mulai ditimpuk, ada yang mulai ditarik rambutnya, ada yang mulai dilempari kakinya dengan kotoran. Tapi saya lihat dua orang ini itu asik ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa, dia nggak tahu udah habis-habisan di belakang, bajunya robek, dia ketawa-ketawa dan saling ketawa dua-duanya melanjutkan perjalanan. Tadi pagi ketika saya doa, saya ingat itu mimpi itu. Di hati saya mulai diberi kesadaran, banyak anak Tuhan, banyak kita pelayan Tuhan, udah dihabisin setan masih ketawa-ketawa. Katakan haleluya. Masih ketawa-ketawa. Hidup udah jatuh dalam dosa ketidakkudusan, ketawa-ketawa masih. Anda tahu setan datang untuk membunuh dan membinasakan. Dia nggak pernah gangguin kita hanya untuk iseng. Dia mau membinasakan kita. Dia mau matikan janji Allah dalam diri kita. Dia akan membuat kita tidak berdaya. Ya, kelihatannya kita hidup, tapi hidup kita sudah tidak mengalami kemaksimalan. Berapa banyak Anda yang mulai merenung, Tuhan hidupku kok gini-gini aja. Tuhan aku menatap masa depanku, bagaimana masa depanku? Anda yang menantikan apapun buat harapan pribadimu. Engkau bisa sampai di titik gini. Ya udahlah, jalani aja lah. Kau mencari pekerjaan gak ada harapan. Kalau engkau mengalami itu, berpuasalah. Hari ini dengan kasih Tuhan saya mau berkata, berpuasalah, carilah Tuhan. Anda tahu yang namanya berpuasa itu pantang. Ada orang puasa bicara, tapi hari ini saya mau berkata puasa makan minum. Pantang, mengkondisikan diri untuk sesuatu yang besar. Waktu saya puasa pertama saudara, 3 hari aja kok ngalamin gak enak banget. Gak enak. Makanya nanti saya kasih tahu saudara, kita sampai di sini dulu. Bagaimana sih yang puasa yang seperti apa? Jadi saya nggak ngomong cuma puasa-puasa, sementara Anda berpikir puasa yang kayak apa. Betul nggak? Yang pertama, bagaimana berpuasa? Saudara, semua agama ada berpuasa loh. Betul nggak? Nggak usah Muslim, saudara. Konghucu ada berpuasa. Secara tubuh aja, medis aja, itu bagus buat kesehatanmu dan kesehatanku. Lah kok orang Kristen halal semua dalam nama Yesus. Kasihan yang gak pada bisa makan haram. Semua halal kalau kita. Makanya lu banyak kena racun usus, opo. Kok dipikir-pikir ya saudara, pengeluaran kita lebih banyak untuk makan kan. Coba kau cek dulu GoFoodmu, kau isi berapa itu GoPay-nya. Bener gak? Kita lebih kelimpungan kalau GoPay kita kosong. Yang pertama, bagaimana berpuasa? Nanti saya akan sampaikan saudara, hasil dari doa puasa. Nggak pernah ada orang yang bekerja nggak dapat upah. Nggak pernah.
Nggak pernah ada orang yang bertekun berpuasa dia tidak mendapat lebih daripada yang nggak berpuasa. Nggak ada itu. Kalau Anda lihat orang-orang besar yang mengalami banyak pembelaan Tuhan, pasti ada cerita di balik layar dia berpuasa. Mana bisa sama orang yang masih ngorok ileran dengan orang yang udah berseru pagi-pagi sama Tuhan. Guncang kanan kiri, nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Tapi enggak kak, dia nggak apa-apa, belum di end. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ngomong gini bukan ngomongin saudara, ngomongin saya aja sama suami saya. Pagi dia udah itu. Kadang-kadang ya, waktu Pak Gembala nih nyampein tuntunan gitu, saya suka rasa amazed gitu. Oh, dia bisa tahu ya yang gini ya. Oh, bisa dia tahu. Roh Kudus bilang, emang bisa ngandelin karunia aja? Haleluya, haleluya. Kalau nanya ayat Alkitab sama abang cepet dijawab, dia baca terus. Terus kau malas membaca, guncang dulu bahu kanan kiri, lu malas baca. Yang di belakang juga aku lirik. Kita liriknya, kita tuh lagunya gini. Aku ingin mengenal Engkau Tuhan, aku ingin mengasihimu. Baca. Katakan sama-sama, baca. Sambil ngomong kanan kiri, baca. Haleluya. Gak punya waktu baca, tapi kau update terus loh. Cerita ini tahu banget dia detail-detailnya. Yang pertama saudara untuk berpuasa, satu, tetapkan durasi atau waktunya. Katakan sama-sama, menetapkan durasi waktu. Ini bicara komitmen. Jangan cemen. Anda kalah sama orang-orang di sana saudara. Kalau puasa cuma 6 jam, itu mah telat makan. Betul. Ini sesuatu yang saudara, bukan saya di luar yang aku cemen. Setan ku injak, perut lu gak tahan. Haleluya. Makanya saudara, waktu kita berpuasa, satu, engkau menahan haus dan laparmu, lakukan dengan iman. Katakan amin. Bukan mau gagah-gagahan, bukan mau kuat-kuatan. Saya baca di beberapa ayat Alkitab, biasanya sampai senja. Saya coba beberapa hari ini saudara, sampai jam 5, jam 6 sore. Tadinya jam 5. Waktu saya baca, kadang-kadang jam 5 orang masih belum ngomong senja. Jam 6 lah orang kadang ngomong senja. Tak panjangin sejam. Awalnya mulainya pagi, sekarang mulai malam. Saya cuma berkata begini, Tuhan, aku mau ngalami. Aku mau ngalami. Aku gak mau cuma baca, aku mau ngalamin. Engkau gak bisa bilang mau ngalami, tapi gak ikuti prosesnya. Tetapin durasi waktu. Kadang-kadang ya saudara, kalau kita bilang jam 6, jam 3, jam 4 itu perut sakit banget. Keringet dingin. Haleluya. Dan rasa gini, waduh ini bisa kolab nih gue nih. Nggak berhikmat juga nih kalau sampai kolab kan ya kan. Udahlah buka aja lah, Tuhan kan tahu dan dia penuh kasih. Haleluya. Siapa yang pernah gitu? Gak usah angkat tangan. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Karena itu ngomong komitmen. Makanya mulai dengan iman. Waktu engkau mau nyiapkan diri berpuasa, yang pertama siapkan jam berapa engkau mau mulai, jam berapa engkau akan buka. Dan pegang itu di hadapan Tuhan. Kalau engkau sampai sakit, Tuhan aku komit sama Tuhan. Gak enak saudara, 3 hari pertama saya keringet dingin. Tapi saya mau berkata, saya bersaksi ya. Saya biasanya itu gampang, tensi saya rendah, suami saya tahu. Saya gampang keliengan. Tapi waktu saya jalani sekian hari, enggak loh. Biasanya pagi ya, saya baru tadi pagi duduk di mobil, saya ingat. Biasanya kalau saya buru-buru tuh berangkat saudara, sampai di mobil, itu biasanya saya butuh waktu untuk netralisir. Saya bisa keliengan, muter kayak apa.
Kadang itu AC kurang dingin, saya harus buka dulu jendela, hirup udara luar. Tapi waktu saya mulai latih berpuasa, gak ada lagi itu loh. Gak ada lagi, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan yang berjanji, dia setia. Dia menggenapi. Jadi tetapkan waktu, katakan amin. Tetapkan waktunya. Kalau engkau bilang jam 4 lah, jangan jam 3. Katakan haleluya. Ini juga udah lumayan nih. Ada orang ya puasa dari jam 8 malam. Bukannya jam 8 pagi. Itu mah cuma lu bangun tidur. Apalah yang kau salibkan? Haleluya. Anda tidur jam 8 malam. Anda bangun, mandi apa? Udah jam 8 pagi ya kan? Terus bilang, terima kasih Tuhan, aku sudah berpuasa. Ya elah. Itu malaikat juga bilang, nah. Ini siapa yang bilang dia udah berhasil ya? Katakan durasi waktu. Penting. Saya punya teman, ibu-ibu ya, yang dari agama seberang. Anaknya ya, ini gak pakai iman loh. Saya ngomong kita puasa dengan iman loh. Iman kita besar, amin. Haleluya. Dia puasa. Kadang-kadang gak sahur loh anaknya, masih SD kelas 2. Bisa lu jam 6 lewat buka. Aku punya Roh Kudus kok. Masa kalah? Goncang-goncang dulu bahu kananmu itu, pegang dia sampai goncang gitu. Denger tuh, denger. Ya, tapi aku punya sakit mah. Bukankah Tuhan penyembuhmu? Yang ada yang susah disembuhin itu penyakit mahles. Haleluya. Yang kedua, Anda gak cuma asal puasa ya, katakan amin. Saudara, saya yakin minggu terakhir, kalau engkau ikuti mulai dari besok, engkau ambil tindakan, kita akan dengar kesaksian yang ajaib. Saya jamin saudara, waktu engkau lakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan, engkau akan lihat pintu yang tertutup dibuka. Engkau akan lihat jalan yang buntu dibuka. Nanti ada saudara, contoh-contoh ayat di Alkitab. Orang-orang yang mendapatkan tuntunan Tuhan, waktu dia berpuasa, dia dapat dukungan. Kita coba ya, saya ngomong sama satu anak Tuhan. Saya bilang kemana? Saya ngomong sama adik saya juga. Saya mulai ngomong, saya bilang, lu udah mikir belum? Buat masa depan anakmu, suamimu, ngomong ngapain? Emang cukup nyari-nyari lowongan pekerjaan? Gak cukup. Anda tahu berpuasa itu mengawal. Kalau engkau orang tua, gak cukup begini-begini. Istri-istri, haleluya. Waktu saya mengambil doa puasa, saya mengawal anak saya. Saya bilang, Tuhan, aku berpuasa untuk masa depan anakku. Aku berpuasa untuk tempat dia bersekolah nantinya. Aku udah terobos dari sekarang. Dia masih kelas 10, tapi aku tahu Tuhan, tempat kuliahnya aku udah search dari sekarang. Aku taruh panji di sana. Yang kedua, ganti makanan jasmanimu dengan makanan rohani. Haleluya. Apa itu? Baca firman. Kalau Anda puasa hanya menahan haus dan lapar, mending gak usah puasa. Memang ada sih hasilnya. Kalau beneran ya, minimal berat badanmu turun. Katakan haleluya. Betul nggak? Ada gunanya kok. Mendetoks ya kan? Orang kalau saya kemarin ketemu satu orang anak Tuhan, ketika ngobrol sibuk ngomongin detox, master detox. Oh pakai ini pakai itu, bener sih. Tapi dia bilang di ujungnya, tapi emang yang bagus itu kalau puasa kak. Usus itu saudara, kanker usus itu banyak kotoran nempel di usus kita. Waktu engkau berpuasa itu semua rest, ada sabat buat tubuh kita. Dan pasti lebih sehat. Haleluya. Lihat, waktu ganti makanan jasmani dengan makanan rohani. Baca firman, memuji, menyembah, berdoa. Saudara, biasanya kan jam makan siang ada kan? Jamnya makan siang, kau makan firman.
Katakan amin. Jam makan siang engkau jangan tidur. Puasa bukan untuk banyak tidur. Katakan haleluya. Aku mau lebih dekat dulu ini. Puasa bukan berarti banyak tidur. Betul? Jadi waktunya jam makan, Anda baca firman. Anda bisa ambil satu buku yang Anda punya target, aku harus selesaikan. Jamnya itu berapa? Biasanya orang kantor istirahatnya berapa? 1 jam kan? Jangan Anda karena puasa tidur aja. Saya lihat ya saudara di kantor saya dulu, kalau lagi bulan Ramadan, kalau jam istirahat tuh saya lihat tergelepak semua itu. Di meja makan, di ruang rapat. Kalau Anda berpuasa, waktu istirahat Anda ambil waktu untuk makan firman, doa, memuji, menyembah Tuhan 1 jam. Firman Tuhan bilang gini, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Jam istirahatmu engkau pakai. Katakan haleluya. Amin. Amin. Saya nggak tahu saudara nangkep apa enggak, tapi saya mendorong Anda mulai besok Anda puasa. Haleluya. Anda akan lihat orang yang ikut ke gerakan hasilnya beda. Jangan udah dicoel setan masih ketawa-ketawa. Anda udah dihabisi, jatah berkatmu direbut, engkau ketawa-ketawa. Kesehatanmu diambil, berkat pekerjaanmu ditutup pintunya, kok masih bisa tenang? Katakan amin. Jangan banyak tidur. Amen. Jangan banyak tidur. Bila perlu, waktu Anda puasa, malam tidurnya dikurangin. Namanya menyangkal diri. Ada orang ngambil puasa, banyakan tidur. Lumayan lah kata yang nyimpen tenang. Berpuasa dengan iman. Amin. Jangan banyak tidur, tetap bekerja. Rasul Paulus, dia berpuasa, dia didera, dia tetap puasa loh. Siapa yang jadi contoh kita? Ada yang boleh katanya kalau puasa. Ada joke yang bilang gini, Pak, ngopi boleh loh kalau puasa. Masa kata orang? Iya boleh. Ngopi nggak apa-apa deh. Kalau kita mau puasa nggak apa-apa kok ngopi. Terus masa bisa kan ngopi itu masuk ke dalam? Iya boleh ngopi. Asal setelah itu flash disknya nggak usah ditelen. Ternyata ngopi paste boleh. Bukan ngopi kapal api bang. Haleluya. Amin. Jadi apa? Tetapkan durasi. Yang kedua, amin. Amin. Anda berani bayar harga lo untuk beli makanan. Kalau Anda lagi kepengen soto Betawi, beli. Sop iga, beli. Giliran bayar harga baca firman, lemas. Katakan itu bukan saya. Bukan juga kamu. Amin. Amin. Saya bilang begini ke beberapa istri. Saya bilang gini, suamimu tuh berjuang. Lantas kalau kau cuma nonton, tidur, gak ada gunamu. Kita ini penolong. Kalau suami kita produktif, maksimal, yang menikmati juga kita kok. Betul gak? Jadi bagianku, doalah, ambillah puasa. Katakan amin istri-istri. Suaranya kok kecil. Haleluya. Anda yang bekerja siap berpuasa. Nggak ada yang terlalu muda untuk berpuasa, nggak ada yang terlalu tua untuk berpuasa. Waktu kota Nineve mau ditunggang balikan, Yunus berseru, kota ini akan ditunggang balikan dalam 40 hari lagi. Dia berseru di jalanan dan raja turun dari singgasana. Mereka berkabung, dimaklumkan puasa sampai hewan berpuasa. Ada satu hamba Tuhan lebih saklek lagi ngomong, kalau engkau nggak bisa puasa, engkau kalah sama hewan di Nineve. Betul nggak? Betul nggak? Katakan haleluya. Anda suka cita nggak sih dengar firman ini? Kok kayak tertuduh gitu, gimana? Anda kayak tercekat gitu.
Kalau ada hari perayaan, engkau puasa, engkau dapat upah tuh double loh. Orang kerja, lembur di hari libur, itu double upahnya. Kau lupa ya, Tuhan itu murah hati loh memberi upahnya. Jadi kalau engkau nggak puasa, kalah sama siapa? Yang di mana? Bukan hewan yang di rumahku itu belum pernah puasa si Coco. Di Nineveh. Hewan seluruh kota. Bahkan ada ayat yang lain di sana, saudara, diterjemahkan itu bayi-bayi menyusui puasa loh itu. 1. Durasi waktu, isi waktumu. Gunakan makanan yang harusnya engkau waktu dipakai untuk makanan jasmani, makanan rohani, saudara. Bersyafaat di sana, bersyafaat. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Engkau akan berdoa bertalu-talu. Anda tahu puasa itu seperti detox. Haleluya. Anda tuh seperti gini loh, mengeluarkan. Kalau orang handphone, memorinya udah penuh dengan sampah. Pernah Anda satu hari Anda foto dan tiba-tiba langsung hilang fotonya karena memori nggak cukup? Anda tahu? Kalau memorimu ini penuh dengan sampah-sampah medsos yang nggak penting, info yang nggak penting, pendeta khotbah Anda gini, apaan sih? Hah? Apaan? Kagak ngerti. Ketinggian kayaknya. Anda tahu itu tandanya Anda harus perlu didetox. Haleluya. Di reset, dibuang sampah-sampah yang nggak perlu. Anda siapkan memori yang cukup untuk di-download oleh perkara-perkara surgawi. Itu gunanya puasa, detox, dikeluarin racunnya. Kalau engkau jadi handphone yang punya memori besar buat di-download kerajaan sorga. Waktu dia ngomong langsung. Ada orang ya di-download saking memorinya udah penuh. Yang nge-download ngeliat, ya Allah nggak nyampe-nyampe. Dilihat lagi, belum, masih lambat. Anda tahu memorinya full. Tahukah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kotoran dunia itu hanya bisa dikeluarkan waktu engkau menyangkalinya itu semuanya. Katakan amin. Katakan amin. Ada yang tidak bisa hanya dengan doa. Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Katakan amin. Amin. Waktu engkau menggedor kantor-kantor pekerjaan, peluang, berpuasalah engkau di sana. Saya akan masuk pada bagian-bagian yang terakhir. Detox apa sih yang dikeluarkan oleh puasa? Yang pertama, engkau saudara di detox itu yang namanya racun, mengasihi diri sendiri, selfish. Detox apa lagi? Roh duniawi. Saya berdoa ya, Anda yang punya hubungan satu dengan yang lain, anak-anak muda, Anda bisa janjian puasa. Waktu itu engkau lakukan ya, tiba-tiba keinginan dagingmu itu dikendalikan oleh sesuatu yang di dalam. Ada banyak kita, anak-anak muda, engkau jatuh dalam dosa, perzinahan, ketidakkudusan. Itu bukan keinginanmu, tetapi waktu sesuatu redup yang dari rohmu, engkau kayak gak berdaya. Di satu waktu engkau bisa berjanji, aku gak mau gitu lagi, tapi kok gitu lagi ya, jatuh lagi. Anda tahu caranya. Gak cukup cuma mengaku, gak cukup cuma mengaku minta didoakan, ya cukup. Engkau harus berpuasa dan menyangkali dirimu, didetoks semuanya. Medsosmu itu saudara harus didetoks. Katakan amin. Mari lihat saudara, apa yang dapat dari upah dari berpuasa. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saya akan cepat ya saudara. 2 Tawarik 20 ayat 15 dan 18, Anda boleh catat kisah Yosafat. Upah dari puasa. 1, ada tuntunan dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi peperangan. Ada tuntunan dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi peperangan. Yang kedua, ada dukungan untuk kerinduan yang Tuhan taruh di hatimu. Yang pertama, ada tuntunan dan kekuatan dari Tuhan menghadapi peperangan. Waktu engkau puasa bukan berarti gak ada peperangan. Katakan amin. Peperangan tetap ada, tapi ada tuntunan, ada kekuatan.
Yang kedua, ada dukungan untuk kerinduan yang Tuhan taruh di hatimu. Seperti Nehemia, diberi kerinduan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia berdoa, berpuasa, raja kasih dukungan. Yang dibutuhkan dihantar. Saya percaya saudara, kita berdoa untuk gedung gereja yang baru, gak cukup cuma doa. Gak cukup. Kita harus berpuasa, menyangkali kekuatan kita. Dia akan tuntun, dia akan kirim dukungan. Haleluya. Yang ketiga, ada keputusan, aturan yang bisa dirubah. Saya percaya ya saudara, keputusan apapun yang rasanya udah saklek gak bisa, itu bisa diubah. Seperti apa? Seperti kisah Esther dan kota Nineve. Yahudi dibilang, raja udah bilang, bangsa Yahudi binasakan. Esther semuanya berpuasa, keputusannya dirubah. Untuk masa depanmu dan masa depanku akan diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Anda ya karyawan ya, kadang bos udah bilang gak bakal naik gaji. Berdoa puasalah. Engkau gak tahu ada waktunya keputusan bisa dirubah. Katakan amin. Katakan amin. Kau yang jualan, orang tuh gak mau beli, tiba-tiba hatinya tuh dijamah Tuhan. Anak-anak pelajar berpuasa, engkau akan mendapat hikmat jauh lebih banyak daripada orang-orang yang gak berpuasa. Amin. Yang terakhir, lukamu akan disembuhkan. Yesaya 58. Yang ini kita harus baca. Yesaya 58. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada banyak saudara upah dari doa puasa. Jangan ngomong berkat materi. Banyak dapatnya. Haleluya. Tuhan tuh tahu kok menyenangkan anak-anaknya. Katakan amin. Anda yang kesenangannya dikirimin makanan tuh dikirimin makanan kok. Anda yang kesenangannya dikirimin di rekening, dikirim di rekening. Tuhan tahu membuat anak-anaknya bersuka cita. Amin. Amin. Saya selalu bilang ya Tuhan, kau paling tahu yang bikin aku senang. Dan gak usah malu. Asih mata duitan, mata duitan. Emang gue mata duitan, aku ngomong sama Tuhan. Tuhan, kau paling tahu yang membuat aku senang. Kemarin pulang hari Sabtu, saya dengar khotbahnya abang. Orang kan tergantung kecenderungan hatinya ya. Betul nggak? Anda dengar nih khotbah panjang, kan ada bagian-bagian tertentu yang lebih nyentuh ya. Dari sekian khotbahnya abang itu, hari Sabtu kemarin doa pagi, saya bilang, dia bilang kan katanya, Tuhan tuh nggak nunggu waktu anak bungsunya boros itu berubah dulu baru diberkati ya kan. Datang diberkati. Terus aku bilang, amin. Amin, itu sesuatu membara di hati saya. Pulang-pulang saya bilang sama suami saya, aku rema dikuatkan oleh firman yang kau katakan. Tuhan gak nunggu aku hemat baru aku diberkati. Tolonglah berkati aku, karena sudah menipis persediaanku. Saya dapat lebih dari apa yang saya minta. Katakan amin. Katakan amin. Saya cuma bercanda saudara. Saya cuma, karena itu rema. Rema beneran. Saudara, engkau harus jadi anak Tuhan yang merdeka. Katakan amin. Enggak punya dituduh sama Bapa. Engkau mau diomongin orang kayak apa. Karena kita hidup bukan karena kata orang. Kita hidup karena apa kata Tuhan. Ngapain pusing sama kata orang. Yang penting kata Tuhan. Ada orang, oh si kakak mah demennya begini. Gak apa-apa, orang Tuhan senang. Kalau lo gak senang ya sorry aja. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan paling tahu apa yang menyenangkan hatiku. Itu pasti. Kasih tos kanan kiri bilang, itu pasti. Pasti. Haleluya. Amin. Amin. Ada orang janji saudara, mau bayar sama saya, belum bayar-bayar. Tak doain aja. Puasa aku sebut namanya. Dia nggak tahan pasti. Aku bilang seperti kepala pas pampres itu ketemu Tuhan. Datanglah wajahku ke mimpinya Tuhan. Ingatkan dia.
Anda harus tahu, waktu Anda ketemu Tuhan, konsepmu akan dirubah oleh Tuhan. Dirubah oleh Tuhan. Lihat, kita bangkit berdiri, Yesaya 58. Saya tambahin dikit ya. Apa yang kau lakukan waktu engkau berpuasa? Lihat Yesaya 58 ayat 7 ya. Dari ayat 6. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ada belas kasihan waktu engkau dan saya berpuasa. Katakan amin. Ketujuh, 2 ya. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya jangan pelit waktu puasa. Puasa itu membuat engkau tidak pelit. Katakan amin. Engkau punya roti yang kau ingini, engkau beri kepada orang. Saya mau bersaksi ya saudara, beberapa kali di waktu puasa saya beri apa yang saya pengen makan. Kadang-kadang saya beri kepada orang yang saya nggak kenal. Kadang saya beli burger, saya kasihnya ke orang yang saya nggak kenal. Saya bilang, Pak, makan Pak. Kenapa? Kalau orang yang kenal ntar cuma berbalas pantun aja dia, ya kan? Sekarang ku kirimi, besok dia kirimi, di situ-situ aja berkatnya. Tapi kalau ku kasih orang yang nggak kenal, Bapakku di sorga melihat dari tempat tersembunyi, dia beri kepadaku. Katakan amin. Anda tahu waktu Anda memberi kepada orang yang tak dikenal, kadang-kadang balasannya bukan kepadamu, kepada orang tuamu, kepada kakak adekmu. Itu sebab yang kau harus percaya, apa yang baik tidak pernah Tuhan lupakan. Tidak pernah. Apa yang kau tabur itu di pemandangan Tuhan berkenan. Engkau tidak menerima orang tuamu bersaksi. Dia berkata, aku mendapat berkat, aku ditemani, aku dikunjungi, aku didoakan waktu aku sakit. Ayat 8 sama-sama. Yesaya 58 ayat 8. Upah berpuasa. Baca 2 ya. Waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Katakan amin. 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 Ketika engkau melangkah, selalu ada kemuliaan Tuhan di belakang, kebenaran di depan, kebenaran di depan, kemuliaan di belakang. Orang gak punya celah lagi menghina engkau. Waktu engkau berpuasa, lukamu pulih. Waktu saya dengar ibunya Mas Kristiono ada luka di usus, saya berkata, aku tolak semuanya. Lukamu akan pulih. Lukamu akan pulih. Anda tahu ada bagian-bagian di dalam tubuh kita yang kita nggak tahu. Kadang-kadang harus sampai Kailen tahu itu, dimasukin alat, difoto, baru kelihatan banyak luka. Tapi orang yang berpuasa dengan iman kepada Tuhan, dia mengalami lukanya sembuh. Amen. Luka hatimu tuh sembuh. Kenapa? Waktu engkau berpuasa, fokusmu akan kepada Bapa, kepada kerajaan Allah, kepada kebenaran semata-mata. Engkau tidak akan mengasihani dirimu sendiri lagi. Engkau diabaikan, engkau bisa kokoh berdiri waktu engkau berpuasa. Aku ketemu Tuhan dan itu cukup buat semuanya. Haleluya. Ayat 9, 2 ya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan haleluya. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Haleluya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah orang salah, engkau nggak perlu tunjuk. Engkau hanya bisa datang mengangkat tangan. Haleluya. Amen. Kebenaran di depan, kemuliaan di belakang. Waktu tanganmu tidak menunjuk-nunjuk, waktu tanganmu terangkat ke atas. Ayat 11, ayat 10 saudara, saya baca ayat 10, ayat 11 sama-sama. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri. Puasa bukan untuk nabung uang makan. Haleluya. Amen. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari.
yang sekian lama stuck, yang sekian lama kita rasakan gak ada perubahan, yang sekian lama kita rasa mentok, gak ada hasil, gak ada progres, Dia akan buka bagi kita. Ayat 11, 2 ya. Tuhan akan menuntun engkau amin biasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Stop dulu saudara. Yang pertama, Dia menuntun senantiasa. Waktu engkau di tanah yang kering, Dia memuaskan hatimu. Amin. Waktu engkau berpuasa, mungkin kau sedang kekurangan. Yang pertama Dia lakukan bukan beri kelimpahan, Dia memuaskan hatimu. Jangan kau pikir begitu engkau puasa, engkau dibuat kelimpahan. Bukan itu. Dipuaskannya dulu hati kita dengan Dia. Amin. Lihat, yang kedua setelah dipuaskan, ayat yang B. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Haleluya. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Setelah engkau puas dengan Tuhan, airnya akan mengalir membanjiri tanah hatimu. Amin. Sampai waktu engkau mengalami kelimpahan, engkau tahu belas kasihan dan kasih sayang Tuhan yang besar yang membawa engkau sampai sejauh ini. Ayat 12, 2 ya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Tembok yang selama ini ditembus oleh si jahat, yang menggerogoti umat Tuhan, kita akan tutup. Haleluya. Mari tutup Alkitabmu.